Akhirnya orang yang melihat review itu tinggi bakal tertipu. Dikiranya ini review jujur, ternyata fake. Hello Thinkers, welcome to White Space bersama saya Agatha Sicilia. Dan di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh tamu, seorang siswi SMK. Nah, ini kamu bisa kenali nih diri kamu siapa? Halo Thinkers, nama aku Olivia Ramadhani, aku dari SMK PGRI 13 Surabaya. Kebetulan aku jurusan BD atau Bisnis Digital. Oke, jurusan bisnis digital. Kalau di bisnis digital itu kamu mempelajari tentang apa aja sih? Biasanya sih strategi marketing ya lebih Oh, strategi pastinya. marketing, pemasaran. Nah, kalau kita ngomongin tentang marketing atau orang pemasaran, berarti kan kita ngomongin tentang mempromosikan produk kita ke customer. Nah, kalau kita mau mempromosikan produk kita ke customer, akhirnya produk kita jadi laku, itu kan berarti kita harus pintar ngatur kata-kata gitu loh, akhirnya Ya. pintar ngomong. Nah, kalau menurutmu nih, skill pintar ngomong itu wajib banget ada untuk orang marketing atau boleh ada, boleh tidak? Jadi kayak optional gitu? Kalau menurut aku sih wajib ada ya, soalnya kan kalau kita nggak pinter ngomong, Mhm. otomatis kan orang nggak akan tahu produk yang kita promosikan itu kayak gimana kalau kita nggak bisa ngatur cara bicara kita sama Mhm. orang baru gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kan ada beberapa nih orang yang pintar ngomong, ya ngomongnya lancar dengan orang baru atau dengan di depan banyak orang, yang pintar public speaking, tapi ada juga orang yang sulit ngatur kata-kata, kayak takut ketemu orang baru, takut ngomong, atau mungkin demam panggung, atau mungkin demam kamera kalau di depan kamera kayak gini. Nah, kira-kira kalau orang-orang dengan keterbatasan kayak gitu tuh, ada kemungkinan nggak bisa masuk ke jurusan marketing? Kalau menurut aku sih ada ya kemungkinan untuk bisa masuk ke pemasaran, Mhm. karena aku sendiri pun bukan tipikal orang yang pandai berbicara, Mhm. tapi lebih ke introvert. Jadi introvert yang aku bisa nyesuaiin diri aku ketika di depan orang baru. Aku juga kayak ada pengalaman sih, jujur ya, dulu pas SD dan awal-awal SMP tuh aku takut banget ngomong sama orang. Takut banget ngomong sama orang baru, di depan banyak orang kayak gini, aku nggak bisa. Terus akhirnya aku dipaksa ikut lomba public speaking, entah pidato, storytelling, puisi, pokoknya yang memang mewajibkan aku berbicara di depan banyak orang. Nah, karena dari situ akhirnya aku mau nggak mau ya harus berani dong, berani. Nggak bisa aku kayak takut-takut lah, aku takut-takut ya gimana, nanti aku kalah gitu. Iya. Nah, tapi berarti memang, kalau memang ada kemauan dan keberanian pasti bisa ya? Iya, pasti bisa. Ya berarti kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya dia, mau keluar dari zona nyamannya, mau berpikir lebih berani, berpikir lebih maju, ya berarti dia bisa. Berarti masih ada kemungkinan ya? Masih ada Untuk kemungkinan. yang introvert mau masuk ke marketing masih ada kemungkinan ya, Thinkers. Nggak menutup kemungkinan kok. Yang penting effort kalian aja. Nah, kita tadi ngomongin soal, skill pintar ngomong. Nah, kalau menurut Olive nih, skill pintar ngomong itu apa sih? Kalau menurut aku skill pinter ngomong itu lebih ke menyesuaikan, Mhm. lawan bicara kita itu siapa. Oke. Jadi, mmm kalau ngomong sama semua orang dari segi, anak-anak atau mungkin udah besar, itu kan harus ya pasti sopan, Mhm. terus harus tahu dan tutur katanya tuh juga diatur, nggak Mhm. boleh terburu-buru kalau ngomong. Jadi orang itu jadi nangkep sama apa yang kita bicarain itu dengan baik, gitu. Oke. Jadi kalau diajak ngobrol jadi nyambung gitu. Nah, aku setuju banget sih dengan tadi pendapat kamu kalau kita harus tahu lawan bicara kita siapa. Aku juga mau nambahin salah satu teori ya, dari teori yang aku pelajari di sastra Inggris, itu namanya speech accommodation. Jadi speech accommodation itu nggak jauh beda dengan tadi apa yang kamu bilang. Kita harus menyesuaikan bahasa kita dengan bahasa lawan bicara kita. Itu bisa dilihat dari karakteristik lawan bicara kita. Bisa dari gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, dengan gitu kita bisa mengatur kata-kata kita, intonasi kita, nada bicara kita, agar pesan kita tuh bisa tersampaikan dengan jelas dan lancar gitu. Artinya lawan bicara kita nggak salah paham gitu. Iya. Nah, kalau tadi, kamu belajar tentang strategi marketing. Nah, sekarang kan banyak nih strategi marketing, baik yang offline maupun yang online. Kira-kira dari yang kamu pelajari di sekolah atau yang kamu alami sendiri, yang kamu lihat secara langsung, itu strategi marketing mana sih yang menurutmu
lumayan efektif gitu? Kalau menurut aku di zaman sekarang yang banyak banget pakai digital, konten marketing. Konten marketing. Karena kan zaman sekarang anak kecil aja udah main TikTok, main Instagram, ya kan. Bener. Nah, itu tuh kayak bisa meningkatkan penjualan banget kalau kita memanfaatkan digital itu dengan baik. Oke. Nah, tapi kalau konten marketing yang tadi kamu sebutkan ya, ada digital. Berarti kan kita memanfaatkan jaringan atau sinyal internet, gadgetnya pun yang jangan yang gadget yang lama-lama, gadgetnya yang baru. Nah, terus itu kan mungkin bakal bekerja dengan baik kalau di kota-kota besar yang memang internetnya lancar, misalnya kayak di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, pokoknya kota-kota yang udah maju. Nah, tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang lumayan terpencil, yang jaringan kalau kita dapat aja kita udah bersyukur. Nah, itu bagaimana? Apakah ada strategi marketing yang cukup efektif juga di sana selain konten marketing ini? Kalau menurut aku lebih ke mungkin kalau di kota-kota terpencil lebih memperluas memperluas toko, toko-toko terdekat. Jadi kalau misalkan di kota-kota terpencil itu lebih diluaskan lokasi tokonya. Oke, offline berarti? Ya langsung offline, langsung ke tokonya langsung, jadi lebih mudah sih kalau menurut aku. Oke, berarti lebih ke orang datang beli, dia pakai, dia punya experience tentang produk dan jasa itu, lalu kalau dia suka dia promosikan langsung dia rekomendasikan ke kenalan. Iya. Word of mouth berarti? Iya. Oke. Strategi marketing word of mouth. Nah, sekarang kita masuk ke strategi marketing word of mouth. Nah, kamu sebagai anak yang mempelajari strategi marketing, itu apa sih kira-kira word of mouth itu? Kalau menurut aku strategi word of mouth itu kayak misalkan ya, ada satu orang, itu dia beli produk, dia gunain produk itu, dia pakai produk itu, dia tahu dan dia merasakan produk tersebut, terus dia merekomendasikan kepada orang lain, mungkin temennya, kakaknya, ataupun saudaranya. Jadi strategi word of mouth itu strategi dari mulut ke mulut, jadi disampaikan kepada orang lain, yang dimana orang lain itu akan tertarik dengan produk tersebut. Oke, berarti kayak singkatnya strategi pemasaran tapi tidak memerlukan orang yang ahli dalam pemasaran. Iya. Oke. Nah, kira-kira itu menurutmu efektif dan efisien nggak sih word of mouth itu? Kalau menurut aku sendiri efektif sih. Oke, efektif. Kalau efisiennya? Efisiennya mungkin efisien sih. Efisien, karena mungkin lebih menghemat Waktu, menghemat biaya, karena kita nggak bayar orang marketing gitu. Nah, aku juga setuju sih kalau memang word of mouth itu lumayan efektif dan efisien. Karena menurut ada satu peneliti namanya Nielsen, itu dia pernah meneliti sesuatu dan dia mendapat hasil bahwa 92% orang itu lebih percaya kepada kenalannya. Nah, dari hasil itu kita bisa simpulkan kalau misalnya kita mempromosikan barang ke kenalan kita yang udah deket, nah itu kenalan kita tuh bakal lebih mudah terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Daripada kalau misalnya menonton iklan dari iklan TV kan kita nggak kenal orang itu kan, kayak kita bagaimana bisa mempercaya orang itu. Nah, tapi walaupun efektif dan efisien, menurutku ada salah satu bukan dampak buruk ya, lebih kayak kekurangan dari word of mouth ini. Yaitu bisa saja orang melihat word of mouth ini sebagai celah untuk membuat fake review. Misalnya ada toko yang ulasannya jelek, akhirnya bisnis owner-nya itu membayar pegawai atau membayar orang-orang untuk naikin ulasanku. Akhirnya orang yang melihat review itu tinggi bakal tertipu. Dikiranya ini review jujur, ternyata fake. Nah, itu menurutmu kira-kira bagaimana kita bisa terhindar dari fake review atau fake, aku mau bilangnya fake word of mouth strategy gitu. Supaya kedepannya kita nggak jadi korban dan rugi lah gitu. Kalau menurut aku sih, yang pertama itu kita harus cari tahu dulu profil dari penjual tersebut atau toko dari penjual tersebut. Biasanya kalau di website atau di e-commerce gitu kan ada ratingnya kan.
Nah, terus ada juga kayak pengikutnya. Nah, kita lihat dari segi pengikutnya. Kalau pengikutnya banyak, kemungkinan besar orang jadi lebih percaya sama, oh ini pengikutnya banyak, mungkin ini penjualannya bagus, barangnya real gitu. Terus juga yang kedua itu ada em, jangan terpaku sama harga murah. Benar. Karena kan kalau kita cari yang murah, belum tentu kan barang tersebut itu bagus. Iya. Jadi kan kalau menurut aku harga itu membawa barang gitu. Jadi kalau harganya ya lumayan lah, otomatis barang pun juga pasti bagus. Oke, kalau masalah yang followers tadi itu harusnya dilihat juga sih followersnya. Kalau Iya. misalnya followersnya itu namanya nggak jelas gitu ya, kemungkinan fake juga itu. Iya. Biasanya beli-beli followers lah itu, biar dilihat, oh ini followers aku di atas 100.000, pas dilihat kok ya gini. Nah itu Iya. juga ada. Tapi kalau kamu sendiri ada pengalaman nggak pernah kayak tertipu kayak gitu? Kalau aku sih dari segi pengalaman belum ya, cuman bunda aku. Jadi bunda aku itu pernah beli baju di online shop gitu. Nah, terus aku juga nggak tahu sih pada saat itu barangnya tuh apa. Cuman udah dikirim di rumah dan kebetulan yang nerima barang itu aku. Oke. Terus aku excited banget kan mau buka ini apa gitu kan. Terus akhirnya pas waktu dibuka ternyata baju itu tuh nggak sesuai banget sama ekspektasi, jauh Oh. banget. Yang dipesen itu satu baju, kalau nggak salah itu kayak dress gitu, tapi yang datang ke rumah itu baju-baju bekas yang kayak udah nggak layak buat dipakai banget gitu. Oke. Dan itu bener-bener kecewa banget sih. Oke, baiklah. Kok sedih? Oke. Oke, itu tadi pengalaman kamu yang tertipu oleh fake word of mouth. Nah, kalau word of mouth yang asli nih, kira-kira kamu tahu nggak beberapa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya mungkin orang kan udah ngalamin sendiri ya sama produk tersebut, otomatis kan dia udah tahu nih dari segi manfaat dan juga dari segi barang tersebut itu kayak gimana. Jadi orang lebih berpengalaman sendiri sih sama. Oke. Mungkin kalau dari segi kekurangannya itu kurang lebih menjangkaunya itu keberhasilannya tuh jadi kurang. Kan kalau misalkan ada orang nih beli, terus dia nggak suka nih sama produknya, otomatis kan dia juga merekomendasikan kepada orang lain dengan keburukan dari produk tersebut gitu. Iya. Jadi nama baik dari produk tersebut itu jadi berkurang. Oke, berarti honest review sih. Berarti honest review yang dihasilkan dari word of mouth ini bisa berubah menjadi dampak baik atau dampak positif dan dampak negatif bagi si business owner-nya ini ya. Berarti Iya. tergantung dari produknya si business owner ini. Iya. Kita sebagai konsumen atau customer, kita tinggal memakai experience, ya udah kalau kita suka kita rekomendasikan ke kenalan kita. Iya. Oke. Nah, terakhir nih, kamu sebagai anak yang mempelajari strategi marketing, kamu ada tips nggak eh, bagi thinkers yang mungkin ingin memulai bisnis, ingin menjadi entrepreneur, atau yang mungkin ingin masuk ke bagian marketing? Mungkin kamu bisa kasih tips bagaimana cara mempromosikan barang atau jasa dengan baik dan benar gitu kepada target market yang baik dan yang benar itu. Kalau menurut aku kita harus tahu dulu dari keunggulan dan manfaat dari produk tersebut. Terus kita promosikannya itu menyesuaikan. Mempromosikannya itu menyesuaikan, misalkan kayak baju anak-anak kan nggak mungkin kan kalau dijual ke orang dewasa, itu kan nggak mungkin kan. Jadi menyesuaikan sama umur, terus juga gender juga. Terus kalau menurut aku tipsnya sih itu sih. Oke, aku mau nambahin kalau misalnya baju anak-anak dijual ke orang dewasa bisa sih, Kak. Kan kalau misalnya orang dewasa punya anak, ya bisa. Oh iya sih bisa. Bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus aku mau nambah selain keunggulan dan manfaat dari produk kamu, nambahin juga USP, unique selling product. Apa yang ada di produk kamu nggak dimiliki oleh kompetitor. Nah itu yang bisa jadi kekuatan kamu kalau mempunyai bisnis atau produk. Nah, selain itu juga harus mengatur juga media promosinya itu yang mana channelnya. Entah kita mau pakai TV,
TV advertisement gitu, atau kita mau pakai sosial media, atau kita mau menyewa influencer, itu juga harus jelas. Nah, terus yang terakhir juga yaitu tadi kembali ke pengaturan kata-katanya kita. Kita harus melihat target marketnya kita siapa, dilihat dari karakteristik, ciri-cirinya, dan apa yang mereka suka gitu. Supaya kita bisa mengatur pesan kita, message kita bisa tersampaikan dengan baik gitu. Ada satu lagi juga sih, jangan sampai menjatuhkan competitors selama kita mempromosikan, karena itu Iya. juga bisa jadi bumerang ke kita kalau kok perusahaan ini menjatuhkan perusahaan ini gitu. Iya sih. Itu bisa jadi bumerang. Nah, berarti dari pembahasan kita sejauh ini, itu aku bisa dapat simpulkan kalau orang pemasaran itu harus bisa mempromosikan produk mereka dengan baik. Nah, itu terus juga ada strategi namanya word of mouth, itu di mana seorang atau beberapa customer yang udah membeli atau memiliki experience tentang produk kita itu merekomendasikan produk kita ke kenalan mereka. Lalu ada juga tadi beberapa tips yang tadi Olive sudah sampaikan, kita harus tahu target marketnya kita siapa, kita harus tahu keunggulan dan manfaat produk kita apa saja, lalu yang terakhir tadi harus tahu USP dan jangan sampai menjatuhkan perusahaan lain gitu. Oke, thank you so much ya Olive yang udah datang ke White Space dan udah sharing-sharing, memberikan insight tentang strategi pemasaran dan juga word of mouth. Oke, thank you Tinker sudah menonton. See you on the next White Space. Bye-bye.